Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Sinar ini kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau, dan saat ini kami sedang kumpul mau ngobrol bareng nih tentang bagaimana sih transisi menjadi perempuan dewasa. Karena seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu terutama untuk perempuan tentunya pasti diiringi oleh rasa canggung dan juga kesepian. Iya, dan banyak tuntutan hidup yang datang bersamaan gitu ya, kayak tuntutan cari jodoh sama cari kerja yang udah kita obrolin dari kemarin. Cari teman. Cari teman. Nah, ini semua datang bersamaan gitu. Tapi kamu tenang aja karena kamu nggak sendirian. Di sini kita bakal ngobrol jujur-jujuran. Nah, di episode kita kali ini, Ya, yang terakhir di yang season terakhir ini, di season ini, episodenya berjudul Redefinisi Sukses, Pamor versus Tenang. Nah, jadi kenapa nih topik ini relevan nih Mbak? karena kan seperti yang kita tahu di dunia yang semakin penuh dengan tuntutan. Dengan tuntutan kita itu kan sering kali merasa terjebak dalam dua pilihan lah at least. Kayak mau mendapatkan pamor atau status yang yang tinggi, prestis, atau mencari ketenangan yang memberikan kedamaian buat kita, dan juga bisa jadi kualitas hidup kita juga bisa semakin membaik. Jadi ya itu tadi. Iya, jadi kita di sini kayak semacam mempertanyakan. Gitu. Kalau kita mikirnya, orang yang udah punya jabatan, tahta yang bergengsi itu pasti mereka udah merasa paling sukses dalam hidup gitu. Itu kita mau mempertanyakan pandangan ini. Karena jangan salah, banyak orang yang meskipun mereka udah di jabatan paling tinggi dalam karir mereka, tapi mereka tetap merasa hampa. Ya. Tetap merasa khawatir dan gelisah gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya kesuksesan itu? Dan apakah kedamaian dan rasa tenang itu lebih bisa jadi definisi sukses yang lebih benar gitu, lebih baru. Nah, gitu kan. Jadi karena kita bakal ngobrolin ya tentang perbedaan antara pamor yang biasanya identik sama itu tadi gengsi dan status gitu, sosial, versus ketenangan yang lebih identik sama rasa damai gitu, rasa sukacita. Dan kita maksudnya ini bukan cuma kayak ngomongin pokoknya damai doang gitu, nggak usah mikirin soal uang sama sekali, bukannya itu ya. Tapi bahwa dalam situasi dimana hidup kita cukup, kita berkecukupan aja, itu udah merupakan sesuatu yang ya aku rasa nggak perlu kan orang tuh punya 5 mobil gitu. Sebenarnya 1 mobil juga cukup nggak sih sebenarnya gitu. Nah itu jadi apa sih yang lebih penting untuk kita sebagai perempuan Indonesia terutama gitu. Yep. Jadi sebelum nih kita bahas tips dan triknya bagaimana sih mendefinisikan sukses yang lebih baik, lebih benar ya arahnya, yang membuat kita lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa enjoy, bersyukur bukan karena kita memperoleh yang kita inginkan ya, maksudnya dalam bentuk kuantitas, tapi kualitasnya gitu loh ada ya gitu. Kita coba back to data ya Mbak, statistik. Karena kita suka sama data. Yuk.
Jadi pertama kita coba lihat data dan tren karir perempuan spesifik di Indonesia ya. Ya. Jadi menurut Gimana tuh? survei dari McKinsey dan World Economic Forum itu lebih dari 50% perempuan Indonesia merasa tertekan untuk mencapai standar kesuksesan yang ditentukan oleh masyarakat. Banyak yang merasa harus memadukan karir dan kehidupan pribadi dengan sempurna. Jadi terutama di zaman sekarang ya, yang mana memang perempuan kan sekarang lebih banyak mendapatkan kesempatan lah. Iya. Ya kan. Jadi masyarakat pun juga membuat seperti tuntutan sosial, tekanan sosial kayak kamu berkarir tapi kamu juga harus bisa sempurna juga di kehidupan pribadimu, di kehidupan personal, keluarga apa gitulah. Jadi banyak yang merasa tertekan, nggak bisa membalance itulah. Kemudian juga faktanya dari fakta sosial, 1 dari 3 perempuan di Indonesia itu juga pada akhirnya memilih pekerjaan berdasarkan potensi pendapatan atau status sosial. Kuantitas lagi lah ya, maksudnya. Jadi lebih ke perspektif tahta lagi. Iya, mendapatkan gaji yang tinggi. Iya. Ya demi itu tadi. Tapi juga ada sebagian besar masih menginginkan fleksibilitas tadi untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Jadi banyak banget nih yang sering galau kayak ya antara ini atau antara mendapatkan pekerjaan atau yang pamor tadi ya, yang memberikan dia status sosial yang tinggi. Tapi di sisi lain dia juga tertekan karena harus membalance dengan kehidupan pribadi dia. Nah, seperti itu. Ini yang jadi gimana ya, bikin kita sebagai perempuan di Indonesia tuh memang sering diombang-ambingkan gitu kan. Jadi kayak di satu sisi nanti kalau acara keluarga banyaklah itu ya tante-tante yang ya maaf ya, mungkin bukan cuma tante-tante, om-om juga mungkin yang kayak jadi kapan nih pesta atau mana nih calon kok nggak pernah dikenalin gitu kan. Nah, mereka selalu ngomongin yang kayak gitu. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan udah lulus, iya benar. gitu, kalau udah lulus terus kayak jadi sekarang di mana kerjanya? Kerjanya gitu. apa? Gajinya berapa? Itu agak kesel sih kadang kalau ditanya gaji. Ada di beberapa keluarga, aku bisa bilang begitu. Tidak mengeneralkan semua. Ada yang memang hanya sebatas bertanya kamu kerja di mana. Kerjanya di mana? Ada yang bertanya gaji saking keponya, ada juga. Criminal offensive. Jadi ya. Padahal kita kemarin tuh udah ngomongin ya, nggak usah nanya gaji gitu. Ya kan? Iya. Soal tentang batasan soal uang gitu. Ya itu ada yang gitu. Ya menurut aku kenapa ada yang begitu ya, karena tadi itu, karena mereka juga punya tekanan keluarga besar ya terutama ini, mereka juga ketika tahu keponakannya sepupunya misalkan gajinya tuh gede, kerjanya di mana, secara nggak langsung tuh prestis mereka naik, which is sebenarnya sih ya ngapain gitu loh. Tapi kan jadi ada mbak, walaupun memang nggak semua, tapi ada yang begitu. Jadi ya makanya ada yang sering membangga-banggakan atau membanding-bandingkan. Iya, benar. Itu lagi, jadi agak kayak apa ya? Kayak kurang tahu batasan mungkin. Karena dipikirnya, oh ini saudaraku ini orang sukses gitu. Jadi aku pun merasa bangga dengan kesuksesan dia. Ya walaupun to a certain extent iya benar gitu. Kita pun kalau ada orang yang sukses jangan sirik juga gitu. Tetap ikut merasa bangga. Tapi
bukan berarti jadi kayak kesuksesan dia adalah kesuksesanku juga gitu. Iya. Mungkin bisa diadres di season lain mungkin yang tentang ini ya, tentang Isu-isu keluarga ini gitu. dalam keluarga. Gitu. Karena ini bisa juga terjadi, mungkin paling sering terjadi dari orang tua ke anak gitu ya. Bahwa orang tua itu merasa kalau anaknya nggak punya tahta yang keren, mereka jadi nggak punya hal yang bisa mereka banggakan gitu. Padahal ya. Atau mungkin mereka juga jadi merasa gagal. Iya, Gitu. iya. Padahal ya bukan itu. Padahal ya kalau kamu pun harusnya sebagai orang tua pun kamu jangan merasa kalau anakmu gagal berarti kamu adalah orang tua yang gagal. Ya nggak gitu juga gitu. Kita pun juga harus kayak menyadari ya udah kalau anakku harus melalui kegagalan, Kita support lah, ya memberikan. biarin aja itulah jalan Iya, itu hidup jalan dia hidupnya gitu. yang memang harus dia alami dan dia lalui. Kita memberikan support yang sehat lah. Dan bukan juga jadi nyalahin dia, bukan juga jadi nyalahin diri sendiri sebagai orang tua. Seperti itu. Nah, ya. Itu. Oh, tuh bagus tuh Itu data tadi. Kalau perspektif ahli nih, Mbak. Nah, kalau perspektif ahlinya, psikolog karir atau pakar SDM sumber daya manusia, Dr. Sarah Thompson. Tapi ini dari Barat ya. Jadi kalau menurut dari dia, karena di negara-negara Amerika dan Eropa gitu, banyak perempuan karir cenderung mengejar pamor karena itu yang dihargai oleh masyarakat. Tapi seringkali itu mengorbankan kualitas hidup mereka. Aku rasa mungkin ini fenomena yang udah terjadi juga ya di Asia sebenarnya. Sebenarnya iya. Terutama kayak di mungkin ya bahkan tetangga terdekat kita Singapura gitu. Itu juga udah banyak perempuan-perempuan yang berpikirnya oh karir ini adalah hidupku gitu. Karir adalah tangga yang harus aku climb, apa sih yang harus aku Panjat. iya itulah pasti ketuker bahasanya yang harus aku panjat dan itu adalah pencapaian hidupku satu-satunya gitu loh. Jadi kayak gitulah kurang ya. Ini akan kita cover lagi selanjutnya nanti karena kemudian dari Indonesia gitu Profesor Andi Wibowo, orang yang memilih hidup tenang bukan hanya fokus pada materi atau pengakuan publik, itu seringkali lebih bahagia dan lebih produktif dalam jangka panjang. Kan apalagi di episode sebelumnya kita udah ngebahas soal burnout. Iya. Karena misalkan kayak adiknya Mbak yang sorry itu saya dieksploitasi ya sebenarnya itu oleh kantornya gitu, dan akhirnya dia jadi burnout dan jadi nggak mau lagi untuk produktif. Nah sementara kalau yang orang yang hidupnya itu lebih mengutamakan rasa tenang dan rasa damai waktu menjalankan pekerjaannya, itu mungkin waktu dalam jangka pendeknya akan orang-orang akan bilangnya dia males dia orangnya gitu, dia males banget sih orangnya, nggak mau kerja overtime, dia nggak mau nggak mau bantu timnya, Kelihatan gitu. tidak kerja lebih. Kelihatan nggak kerja lebih gitu, padahal cuma karena nggak mau cari muka aja gitu. Itu justru orang-orang yang lebih work-life balance, lebih seimbang antara hidup pekerjaan dan hidup pribadi. Di jangka panjangnya itu justru hidupnya lebih produktif. Iya. Pekerjaannya juga lebih produktif dan seringan mungkin juga dalam tekanan pun dia lebih bisa ngambil keputusan yang lebih objektif gitu. Inilah yang dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bisa lihat gitu, perempuan banyak terjebak dalam keinginan mendapatkan pengakuan dan pamor lewat jabatan tadi, tapi ada juga yang lebih memilih jalan lebih pribadi untuk work-life balance. Ini jadi mungkin Indonesia masih Belum feminis ekstrim itu gitu. Iya, mungkin belum bisa dikatakan belum terlalu ekstrim ya. Ya walaupun pasti ada yang sudah ada segmen-segmen dalam masyarakat gitu. Tapi
Ya karena tadi kita kan kalau perspektif aslinya ahli tadi yang pertama kan memang dari barat. Maksudnya memang kalau yang dari barat ini kan memang sudah sangat gencar ya. Kelihatan banget gitu loh gerakannya, sehingga mayoritas sekarang memang banyak perempuan-perempuan yang berkarir tuh ya mindsetnya seperti itu. Kalau udah berkarir dia mau fokus di karir dulu, ngejar pamornya dulu ya. Kita juga nggak tahu ya mereka mau sampai kapan kayak gitu, cuma ya gitu. Kalau di kita memang belum terlalu kelihatan, walaupun ada sebenarnya udah mulai ada lah kayak gitu. Kami di sini bukannya mau bilang apakah lebih baik kamu ngejar karir atau apakah kamu lebih baik harus memprioritaskan cari suami gitu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Karena kadang juga proses pencarian jodoh ini juga kadang dipoluted, apa sih dipolusikan? Tercemar oleh itu tadi motivasi yang untuk mempleasing, gitu, untuk menyenangkan, mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu. Itu pun juga salah gitu. Jadi kita di sini bukannya mau bilang jangan mencari karir, jangan mengusahakan karir, bukan itunya. Tapi lebih untuk raise awareness bahwa mungkin kita datang dari komunitas dan masyarakat yang masa lalu kita kan ya nenek-nenek kita gitu kan, mereka sangat ditekankan harus menjadi ibu rumah tangga, harus membesarkan anak-anak, suamimu pokoknya yang kerja gitu. Nah, jadi kesannya kayak diperbudak lah gitu oleh keluarganya gitu kan. Di sini kita sebagai perempuan yang udah punya lebih banyak pilihan. Ya. Tapi punya banyak pilihan itu pun juga bukannya berarti kita harus meninggalkan yang mau mengabdikan diri untuk keluarga itu. Karena pada kenyataannya enggak diperbudak oleh keluarga, tapi kemudian jadinya diperbudaknya oleh kantor. Karena ya masalah memperbudak ini ya udah dari sejak zaman Abraham lah. Sebelum revolusi industri malah. Iya gitu. Sebelum muncul industri. Sejak zaman manusia diciptakan gitu udah ada gitu. Sudah ada. Jadi ya kita jangan naif aja gitu, bahwa kalau kita bilang oh ya aku memang sekarang lagi mau berkarir dulu, ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau lagi panggilan hatinya lagi mau berkarir ya silahkan. Tapi bukannya karena karir itu adalah lebih berharga daripada jadi ibu rumah tangga gitu, mikirnya. Yang pandangan seperti itu, itu nggak benar juga gitu. Yang satu nggak lebih baik daripada yang lain gitu. Tapi tinggal kitanya bijak dan kitanya benar-benar paham gitu. Ya kalau kamu nggak mau diperbudak sama keluarga dan memilih untuk jadi karir, ya jangan salah. Ya kamu diperbudak kantor, udah itu aja. Udah itu aja, gitulah jadinya. Ya karena kan siapa tahu ada juga yang misalkan memang sedang mengejar karir karena memang tuntutan ekonomi saat itu misalkan. Jadi ya mengejar karir juga nggak ada salahnya. Tetapi mindset apa yang mau diraih dalam karir itu yang kita maksudnya mau ngasih awareness di situ. Arahnya karena kalau cuma ngajar pamor aja ya, dan kayak karena orang nganggapnya keren gitu. Iya, itu kan akan sebenarnya melelahkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita berkarir yang memang mendefinisikan kesuksesan dalam pekerjaan itu adalah sesuatu yang membuat kita juga menjadi tenang, menjalani hidup ya, maksudnya tidak gelisah, tidak worry berkepanjangan, tidak rasanya kayak muncul lah bahasa Jawaku. Kayak aduh, rasanya tuh kayak kalau aku nggak gini nanti aku nggak orang nggak menghargai aku lagi. Jadi mikirnya tuh ya itu terus kan sebenarnya itu kan membuat gelisah ya, itu aja lah. Jadi makanya di sini kita ingin memberikan
pandangan pemandangan ada gunung. Pandangan kalau mendefinisikan karir dengan perspektif mencari vokasi itu tuh sebenarnya juga sangat berguna juga loh untuk kita gitu. Pilihanmu yang manapun, mau jadi karir minded atau mau jadi ibu rumah tangga yang benar-benar mendedikasikan hidup untuk keluarga, tetap perspektifnya adalah perspektif vokasi itu aja. Gitu. Sekarang setelah kita membahas akar masalah itu tadi, tadi kan ada nih 3 tips dan trik praktis. Nah, yang pertama nih Mbak. Sebenarnya pertama itu kita refleksikan ke dalam diri kita sendiri untuk bisa mendefinisikan sukses menurut kita lah. Sukses kita sendiri itu mau seperti apa sih itu sukses buat diri kita? Seperti itu. Jadi itu yang penting karena mengapa? Karena banyak sekali orang-orang ya, nggak cuma di Indonesia, di luar Indonesia juga banyak. Itu tuh sering banget termakan sama omongan-omongan standar yang dari orang lain. Misalkan, kamu tuh sukses kalau kamu lalalali kayak gitulah. Ya itu bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa pokoknya di luar diri kita. Dan itu sangat bisa menjebak. Karena kita jadi nggak punya kita nggak punya bukan prinsip ya, definisi sendiri. Jadi kayak kita jadi ngikut-ngikutin kata orang aja buat mendefinisikan sukses, dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Betul. Jadi cobalah merenung, ya tadi saya bilang refleksikan, merenung, tanya pada diri sendiri sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita merasa bahagia, merasa puas dalam hidup. Ya memang sukses itu kan subjektif sebenarnya definisinya, makanya kenapa perlu bisa mendefinisikan sukses dari diri sendiri. Itu harus ya dimulai dari dimulainya harus dari diri sendiri sih, nggak bisa ikut-ikutan. Ada influencer yang kayak ngomongnya kayak gitu, I want to meet trust fund babies gitu di TikTok atau gitu. Terus ya banyak yang jadi kayak namanya juga influencer ya, jadinya brainwash ya, terinfluence terpengaruhi gitu, terus jadi ngikut-ngikutan, dia bilang kayak gini, ya udah aku pun juga lah gitu. Padahal mungkin ya nggak semua orang pengen dengan cara yang seperti itu gitu. Like ayolah gitu, nggak usah lah ikut-ikutan sama orang gitu. Sebenarnya prakteknya bisa dimulai dari hal yang sederhana loh Mbak. Gimana tuh? Jadi misalkan setiap kita bangun dari tidur nih pagi-pagi gitu, kita bisa coba tuliskan 3 hal. Kayak 3 hal yang membuat kita itu merasa sukses di hari itu. Di sini tuh sukses bukan berarti maksudnya gini, bukan hanya tentang prestasi atau achievement yang bisa kamu achievement yang besar yang ya terlihat besar, tapi juga seperti kamu kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan di hari itu yang membuat kamu happy, membuat kamu merasa damai. Pentingnya itu sih, merasa damai. Kalau aku bisa melakukan ini hari ini sampai selesai misalkan gitu, damai nggak ya hatiku? Itu sederhananya segitu aja gitu loh. Hal-hal sederhana, simple aja, nggak maksudnya memulai kan lebih baik dari hal yang sederhana ya, baru nanti kita gradually kita scale up buat aktivitas yang lebih besar. Jadi cara paling gampangnya gitu, paling mudahnya seperti itu yang pertama. 3 hal simple, nggak perlu yang ribet-ribet. Nggak usah ribet-ribet. Bisa melakukan itu, kita bisa menyebutkan itu sukses. Itu juga bagusnya adalah kita tidak melihat sukses itu adalah sesuatu yang harus kita raih ketika Mbak bahasanya, ketika hasilnya itu gede banget.
Karena kan orang banyak banget bilang sukses kan ketika mereka bisa melihat itu sesuatu yang besar. Iya. Padahal kan hal-hal kecil aja. Hal kecil aja. Itu sebenarnya bisa loh ya. Makanya kenapa definisikan sendiri dulu, baru kita nanti bisa kita kira nanti bisa tahu kayak itu hanya pendapatmu saja sukses. Kalau aku ini menurut aku udah sukses kayak gitu. Amin. Yang kedua, jangan takut untuk menyederhanakan hidup. Itu kayak gimana, Mbak? Nah, jadi kayak zaman sekarang udah bukan cuma mikirin sandang pangan papan doang gitu. Sekarang orang-orang udah mikirnya, kebutuhan pulsa, kebutuhan apalagi subscription misalkan, subscribe berbayar YouTube ya. Misalkan, bisa nggak aku bayar subscription TV yang kabel, Netflix, antara Netflix lah atau apa gitu. Nah itu kan kebanyakan yang mau dipikirin. Nah jadi coba beranilah untuk bilang kayaknya aku tuh nggak terlalu perlu untuk mencapai ini, aku nggak perlu untuk memenuhi kebutuhan yang ini gitu misalkan. Walaupun mungkin itu bukan kebutuhan sebenarnya, jangan-jangan itu cuma kemauan gitu, atau keinginan sesaat gitu kan. Nah jadi berani untuk menolak, ya kalau di pekerjaan gitu, berani untuk menolak proyek atau pekerjaan yang hanya memberikan pamor tanpa dampak positif. Ya karena zaman sekarang orang tuh udah terlalu konsumtif ya, aku rasa. Iya. Kan serba teknologi, serba dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial sekarang sangat menjadi alat yang paling cepat dalam promosi, influence kayak gitu-gitu, sehingga gampang. Ya makanya kenapa jadi konsumtif lah. Tingkat konsumtif jadi makin meningkat gitu ya, karena itu salah satu. Iya. Nah karena daripada konsumsi, cobalah menemukan yang sebenarnya sebenarnya memang kebutuhan dasar aja gitu. Berarti penting ya untuk ngevaluasi. Ya itu lagi. Jadi ini ya mengevaluasi apa yang mau kita lakukan. Ya. Nah makanya praktik yang harus dibina gitu, praktik yang sebaiknya dibina itu adalah evaluasi ulang nih kegiatan atau pekerjaan yang lagi kamu jalanin. Apa itu membawa ketenangan atau justru menambah stres dan kebingungan gitu. Termasuk misalkan kalau kamu tipe yang suka temenan sama kolega di kantor, apakah setelah hangout sama mereka, coba evaluasi gitu. Kalau setelah hangout sama mereka kamu ngerasa kecapean, ngerasa kayak jadi banyak banget sih masalahnya gitu, banyak banget sih yang harus dipusingin, yang harus dipikirin gitu. Kalau cuma bikin kamu merasa seperti itu, ya apa sih gunanya jadinya? Kayak segala komplain dan segala segala gosip yang disampaikan mungkin tuh cuma nambah beban yang nggak penting. Jadi ya makin ini aja perlu diseleksi gitu. Ya. Nah, yang terakhir itu cari role model atau mentor yang menyediakan inspirasi, bukan tekanan. Nah, tapi di sini aku juga mau menekankan mencari mentor tadi ya, role model itu juga harus hati-hati juga. Maksudnya ya tadi kembali lagi ya, aku kan tadi ada bilang kan, karena sekarang kan zaman kan sudah sangat serba teknologi, media sosial itu sangat menjadi alat yang paling cepat bisa membantu kita untuk mendapatkan bantuan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kan ya kita bisa melihat siapapun ya lewat media sosial, ya kan, itu realitanya sekarang seperti itu. Siapapun bisa bikin opini, siapapun bisa menjadi influencer. Tapi mencari mentor itu nggak bisa pik sembarangan kalau menurut aku ya. Jadi kayak
misalnya kamu punya influencer favorit, tapi kamu influencer favoritnya karena apa, misalkan kayak gitu. Kalau memang ternyata nilai-nilai yang dia influence itu berdampak positif sama kamu, bisa itu kamu jadikan mentor. Tetapi kalau in some case sebenarnya itu tidak, ketika kamu dalam proses tadi ya mendefinisikan suksesmu, mengevaluasi pekerjaanmu untuk menyedarkan hidup, terus kamu merasa kayaknya sih sebenarnya aku ngikutin si orang ini nih, si influencer ini katakanlah ya misalkan, terus ternyata apa yang dia influence itu tuh nggak berdampak baik sih sebenarnya buat aku gitu loh. Mungkin pada saat mungkin kita hanya seneng ngikutin dia karena cara penyampaian dia berbicara lah ya, elegan. Iya berbicara, cara dia membawa apa sih suasana. Cuma dalam nilai-nilai yang dia influence itu sebenarnya tidak memberikan makna yang bisa kamu terapkan lah gitu loh. Nah, jadi kalau kamu tadi udah bisa melakukan tips 1 dan tips 2, ya kami harapnya juga dalam mencari mentor ini juga kita bisa lebih bijak gitu. Betul. Termasuk juga misalkan tadi kan karena aku ngomong influencer, misalkan juga karena kita sebagai perempuan, kita melihat banyaklah sekarang ada pimpinan perempuan misalkan gitu. Itu juga memang sih dilihat kayak mereka woman in power lah ya, mereka bisa punya jabatan role gitu-gitu. Wow. Tapi coba juga dilihat apa yang juga dia influence ke kita, sampaikan lah ya. Mereka itu juga akhirnya mempengaruhi kita kan, Mbak. Apa yang mereka katakan. Nah, itu juga ketika kita bisa menyeleksi itu dan kita juga jadi tidak bisa sembarangan dia aku bikin dia jadi mentorku aja gitu misalkan kayak gitu, karena nanti malah jadinya tekanan yang kita dapatkan kalau misalkan kita tidak bisa menseleksi apa yang bisa kita memberikan dampak positif yang bisa kita lakukan yang bermakna buat kita sendiri ya, seperti itu. Jadi ya karena kata kuncinya tadi kan menyediakan inspirasi gitu dan bukan tekanan. Iya. Dan sebenarnya baiknya adalah kalau kita bisa menemukan mentor, menemukan role model yang bisa menunjukkan kalau sukses itu tidak harus selalu berbentuk pamor. Ya. Seperti itulah. Dan tapi lebih ke dampak positif yang bisa kita lakukan. Betul. Dampak positif dan rasa damai gitu ya. Dan kalau aku boleh satu hal yang harus diwaspadai gitu ya. Banyak banget orang yang kemudian malah jadi kayak semacam mau bikin cult. Ya. Satu hal yang bikin suatu komunitas, kayak kita kan juga mau bikin komunitas gitu ya, tapi satu hal yang bikin cult komunitas itu menjadi cult itu adalah waktu ada namanya behavioral control, yaitu kendali atas perilaku. Oke. Jadi kayak kalau kamu nggak benci juga sama orang yang kita benci, kamu nih gagal. Hal yang kayak gitu. Red flag yang harus diwaspadai kalau misalkan seseorang yang mungkin kamu udah follow, yang udah kamu ikutin sama ini, lalu tiba-tiba dia menyatakan hal yang kayak, kalau gue benci sama orang ini, lo juga harus benci sama dia. Karena kan tuh jadinya bikin tekanan gitu kan. Iya, benar. Mungkin hati nurani kita, gue males benci-benci sama orang gitu. Gue males men-shaming orang hanya karena ABCD gitu. Tapi ya terus kalau dia malah maksain orang kayak, oh kamu harus benci juga sama orang ini gitu. Itu kan tekanan ya berarti sebenarnya. Jadi ya tadi praktikalnya ya pertama kita screening lah ya. Screening. Itu penting sih. Screening. Screening lah. Kita harus screening dulu.
ketika kita sudah yakin kita mau memilih siapa yang tepat ya, yang tadi ya, yang bisa menunjukkan kepada kita kalau sukses itu bukan karena mengejar pamor, bukan dengan cara tadi kita mengontrol sikap kita terhadap sesuatu, tapi yang bisa memberikan kita insight kalau sukses itu tuh sesuatu yang kamu bisa berikan, kita bisa memberikan dampak positif. Itulah dampak positif inilah yang, karena menurutku dampak positif, mau itu kecil, mau itu sedang atau kelihatan gitu, itu kalau bisa mendefinisikan sukses adalah sesuatu yang positif yang bisa kita berikan, itu akan jauh lebih meaningful dan membuat kita juga bisa lebih tenang, lebih bisa damai seperti itu. Baru habis ketika kita bisa selesai kita bisa screening mentor tadi, barulah kita coba ajak berkomunikasi untuk bisa bertanya tentang pandangan-pandangan dia, apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita konsultasikan lah, seperti itu. Nah, jadi ini sekarang kita kembali ke fondasi yang kita sampaikan tadi, itu merujuk ke ayat Alkitab untuk jadi pengingat kita ya. Karena inilah dasar dari pemahaman untuk hidup yang lebih berdamai dan bersukacita itu tadi. Jadi untuk hari ini itu ayat Alkitab yang bisa kita ambil sebagai pedoman dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi penjelasan dari ini yang bisa kita tafsir itu adalah ketika kita merasa bingung atau terjebak ya dalam pengejaran pamor tadi, karena di awal akarnya kita sering merasa terjebak, kita untuk diingat kembali untuk kembali percaya juga kepada Tuhan yang sebenarnya menyediakan apapun untuk kita loh, dan kita bisa mengandalkannya sebenarnya. Benar banget. Balik lagi tadi kita di awal kan aku menyampaikan, kadang-kadang orang yang udah punya jabatan tertinggi pun mereka itu pun juga hidupnya nggak tenang, hidupnya justru mikirin kayak, nanti kalau aku diganti dari jabatanku ini, kemanakah aku harus melanjutkan hidupku gitu. Jadi mereka merasa gelisah selalu, bahkan mereka merasa terancam sama yang masih junior gitu ya. Kadang-kadang itu kan sebenarnya nggak make sense, itu nggak masuk akal kan sebenarnya. Kayak kamu yang sudah ada di atas, ngapain kamu merasa terancam sama yang masih baru mau meniti gitu. Itulah yang terjadi waktu orang-orang tidak menyandarkan ke Tuhan gitu. Itulah yang harus diingat ya. Hari ini kita bahas tentang bagaimana sih ngeredefinisi sukses itu, mendefinisikan ulang. Ya benar. Kalau itu bilang gitu ya, karena kan kita mungkin sebelumnya udah punya own definition. Aku bahasa Inggris sih. Definisi sendiri yang mana bisa jadi definisi itu muncul dengan banyak pengaruh dari perspektif tahta, seperti itu. Jadi di sini kita mengajak untuk bisa mendefinisi ulang kembali yang bisa membawa kedamaian hati. Betul, itu dia. Jadi kita juga mau ngasih kisi-kisi kalau selanjutnya juga kita akan mulai season yang baru, tentunya dengan topik yang lebih menarik. Kalian yang galau, dengan jelek kali sih aku ngomong dengan jodoh. Aku juga, iya.
Jadi ayo follow dan subscribe dong. Channel Ruang Tamu. Tadi juga Supaya jangan ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan, dan juga boleh nih tulis di kolom komentar tadi yang sudah kita ajak diskusi. Ya, jadi supaya kita bisa tetap mendengar opini kalian juga, ya kan? Yes, kita mau dengar kok, karena suara kamu akan kami dengar. Ya. Gitu. Dan lagi-lagi kalau kamu belajar sesuatu yang baru dari episode ini, hit the like button. Share juga ke teman-teman kalian. Yes. Iya. Oke deh. Sampai jumpa nih di season yang akan datang. Aduh, gak sabar. Kita akan ngobrol topik jodoh yang gak kalah seru. Yes. Cuma ada di Ruang